Ya, jadi tahun 50-an tadi oleh mega corporation ya, yang mengawali dari pengelolaan data ya pada perusahaannya, dan data yang dikelola gitu ya, itu secara manual gitu ya, dan artinya di sini uh, dari sisi keefektifan biaya dan juga keefisienan dalam pemrosesan data dan juga informasi akuntansi itu boleh dikatakan tidak terpenuhi ya, dan juga secara apa ya, uh, transaksi yang ada itu terus berulang ya, sehingga tidak bisa juga diimbangi seiring dengan semakin tingginya volume atau juga kegiatan tersebut yang ada ya, sehingga diperlukannya otomatisasi gitu ya. Untuk itu diperlukanlah yang namanya program akuntansi gitu ya, yang dalam hal ini digerakkan oleh yang namanya mainframe komputer ya, dan IBM gitu ya, itu merupakan juga pionirnya dalam hal ini, berperan ya pada awalnya yang menggunakan yang namanya mainframe komputer tersebut ya. Nah, jadi dengan demikian uh, pemrosesan secara tersentralisasi ditandai gitu ya, yaitu dengan seiring penggunaan yang namanya mainframe tersebut ya, komputer mainframe. Di pertemuan minggu lalu kita sudah bedakan ya mana yang dikatakan mainframe uh, tersebut ya. Jadi mainframe tersebut itu adalah merupakan level yang tertinggi gitu ya, yang dalam hal ini sangat tidak diragukan ya terkait dengan security dan juga reliability-nya ya. Dan mini komputer ya ini merupakan juga pionir ya yang dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation, yang dalam hal ini kemampuannya apa ya, boleh dikatakan juga mumpuni gitu ya. Dan mainframe tersebut gitu ya, ini digunakan ya dalam juga praktik yang berbeda ya selain hal tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana siklus siklus pengembangan hardware maupun juga software ya. Jadi di tahun 60 sampai dengan tahun 75 berkembangnya mainframe dan juga mini komputer ya, kemudian juga di tahun 80 sampai dengan tahun 90 ya, semakin berkembangnya microkomputer dan juga LAN ya, local area network. Nah, di mana microkomputer dan local area network tersebut itu melakukan distribusi ya distribusi atas data ya dalam pola arsitektur tertentu ya, dan dilakukannya indeksasi file ya, dan juga transaksi pemrosesan makin ditingkatkan, dan juga uh, dukungan dari para user itu terbatas ya. Nah, jadi skopnya adalah skop di pengembangan lokal area network dan microkomputer tahun 80 dengan tahun 90 ya. Nah, di 88 tahun 95 ya, ini berkembang ya yang namanya client server ya, dan juga wide area network selain dari LAN tadi gitu ya. Jadi tiga komponen ya, tiga tipe komputer ini berkembang pesat ya. Lantas tahun 95 gitu ya, dan disinilah berkembangnya ditambah lagi gitu ya, selain dari LAN, WAN, dan juga client server, yaitu browser ya, dan juga internet ya, dan juga triple W ya. Jadi situlah evolusinya ya. Jadi pengembangan aplikasi akuntansi di situ ya ditandai dari berkembangnya mainframe dan juga mini komputer tersebut ya, yang ditulis dengan paket bahasa program, yaitu paket bahasa pemrograman COBOL ya, assembler, Fortran, dan juga RPG ya, di mana data yang disimpan ya itu menggunakan file flat ya, dengan format tetap dan juga diindeksasi secara terstruktur tersebut ya. Dan database itu membentuk ya database hierarki ya. Nah, itulah perkembangannya ya. Lantas gitu ya, seiring dengan semakin apanya ya, semakin berkembangnya dunia bisnis dan juga di dunia pemerintahan ya, maka terus dikembangkan oleh para programmer ya, yaitu suatu paket gitu ya yang mengadaptasi keinginan pasar ya, dan juga uh, keinginan user pada saat itu. Jadi keinginannya berupa apa ya, program yang bisa dimodifikasi gitu ya, dan juga bisa diupdate gitu ya. Nah, sehingga terpenuhilah yang namanya siklus hidup pengembangan sistem gitu ya. Karena dengan yang namanya mini mainframe dan juga
mainframe itu tidak ada ya yang namanya pengembangan ya secara berkala, dia ditandai adanya modifikasi, maintenance dan juga update. Maka untuk menutupi keinginan itulah dibutuhkan yang namanya legacy system ya. Jadi legacy system di sini itu apa ya? Kalau mau didefinisikan itu tidak ada definisi yang pas gitu ya. Artinya tidak ada definisi yang baku, akan tetapi kita bisa mengikuti bahwasanya legacy system itu adalah sistem komputer yang berdasarkan pada teknologi hardware dan juga teknologi software, di mana didasari pada kemampuan pengembangan paket aplikasi, yaitu menggunakan paket aplikasi menggunakan bahasa program, gitu ya, atau juga software language ya. Nah, sehingga sistem yang lama itu relatif gitu ya, secara potensial ya bisa dikembangkan. Nah, itulah yang namanya legacy system. Lantas juga internet ini ya, internet juga membuat mendukung ya pengembangan tersebut. Hal itu ditandai di tahun 90 gitu ya, di mana legacy system itu makin berkembang pesat, di mana banyak perusahaan itu menginvestasikan dalam pengembangan legacy system itu tidak hanya investasi keuangan ya, tetapi juga terhadap investasi pengembangan engineering ya. Nah, sehingga legacy system itu bisa berjalan ya sesuai dengan misinya, yaitu misinya adalah mengembangkan aplikasi. Lantas lahirlah yang namanya Excel ya. Jadi Excel, nah ini merupakan suatu pemrosesan transaksi ya pada suatu sistem yang sudah terdisrupsi gitu ya, dan juga terdistorsi ya. Nah, dengan kata lain, nah hal itu semuanya berdasarkan pada model file ya dan juga model manajemen database ya. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana metode pengembangan data ya yang dilakukan di era tahun 90 tersebut, evolusinya ya diperkenalkan yang namanya model flat file gitu ya. Di mana model flat file tersebut ya bagaimana data data itu dikelola dalam satu file ya, kemudian juga pengembangan indeks terstruktur ya, kemudian pengembangan virtual storage access method ya, kemudian juga pengembangan hierarki database ya, kemudian juga pengembangan network database ya, pengembangan relational database, kemudian pengembangan client server database ya, kemudian juga multidimensional database, kemudian juga object oriented database ya, kemudian object relational database dan juga data warehouse ya. Baik. Selanjutnya ya, jadi dengan kata lain ya bahwasanya legacy system itu menghasilkan ya menghasilkan dalam suatu sistem operasi ya, itu boleh dikatakan terpenuhilah kriteria keefektifan, akan tetapi dari sisi operasi dan juga dari sisi pelayanan itu dianggap mahal ya, is expensive ya, sehingga mainframe programmer dan juga mainframe part ini dianggap mahal dibanding dengan personal computer programmer atau juga personal computer part ya. Nah, sehingga diperlukanlah aplikasi yang bisa dimodifikasi. Jadi tidak hanya legacy system itu membutuhkan perubahan, akan tetapi juga harus diakselerasikan juga dengan unsur keefektifan ya, sehingga hal yang mendasar ya bahwasanya dua pendekatan dalam legacy system itu adalah yang pertama bahwasanya migrasi organisasi ya ke dalam software yang baru atau juga platform perangkat keras secara umum adalah utilitas dari utilitas dari paket aplikasi yang baru. Nah, sehingga pada fase ini gitu ya, inilah disebut dengan istilah Big Bang ya. Big Bang approach ya. Jadi Big Bang approach itu adalah suatu sistem yang bisa mengubah dalam satu kali perubahan. Jadi ada perubahan yang dalam hal ini secara spektakuler dan juga secara teknik ya untuk
berkaitan dengan aspek pencatatan ya. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya legacy system itu dilakukan dimodernisasi gitu ya. Artinya direstruktur ya, di re-engineer ya, kemudian di apa ya, di distrukturkan kembali atau juga rearsitek atas legacy system tersebut ya, sehingga tekniknya dianggap berbeda dan juga sudah ada yang namanya metode modernisasi. Jadi dengan kata lain, adanya penulisan ulang ya, penulisan ulang pada paket bahasa yang sebelumnya digunakan, yaitu paket bahasa Fortran, COBOL, dan juga apa tadi ya, Fortran, COBOL, dan C++ ya. Nah, sehingga perubahan tersebut ya juga didukung oleh bentuk-bentuk perangkat keras juga yang turut mendukungnya ya. Dan terakhir ya, dikembangkannya adalah berbasis web ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang mengkombinasikan berbagai teknik-teknik yang ada gitu ya. Nah, jadi boleh dikatakan Load Corporation inilah gitu ya. Load Corporation inilah pionir ya, dilakukannya migrasi dan juga modernisasi atas legacy sistem tersebut. Dan pada saat ini ya, legacy Load Corporation tersebut ini bukunya tahun 2020 ya kalau nggak salah, dan dianggap ya sudah 75 tahun ya kira-kira perusahaan tersebut sudah beroperasi dan mengandalkan pada legacy system tersebut ya. Artinya teknologi yang baru ya, baik itu secara mekanikal atau juga semikal yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu ya, ini boleh dikatakan bisa berjalan mendukung industri yang lebih lanjut, yaitu aerospace ya, transportation, dan juga chemical industry gitu ya. Dan juga Load Corporation tersebut gitu ya, menginvestasikan terus ya, secara terus-menerus atas legacy system itu gitu ya. Nah, sehingga mereka memperkenalkan yang namanya amendment ya, amendment atau juga yang ada di dalam DIGPAX ya, environment ya, sebagai suatu divisi yang ada di divisi mekanikal dan juga semikal tadi gitu ya. Nah, di mana lot tersebut dikatakan ya, dalam pengembangannya pada akhirnya ya mencakup yang namanya web based budgeting tool ya. Jadi web based budgeting tool inilah pada akhirnya ya yang dikembangkan oleh lot tersebut. Jadi berbasis web dan juga berbasis penganggaran berbasis web. Nah, ini evolusinya ya. Kemudian bahwasanya lot dalam pengembangannya dan juga modernisasi legacy system tersebut ya, ini fasenya adalah upaya meningkatkan kapabilitas. Seperti apa? Ya, kapabilitas adalah paperless payable ya. Jadi situ divisi-divisinya yaitu adalah mengembangkan ya sistem pembayaran ya, dan juga berkaitan dengan pengembangan sistem pembelian ya, dan program yang dikembangkan mereka ya itu sudah berinteraksi ya dengan yang namanya sistem yang lebih luas yang dimiliki mereka, yaitu disebut dengan S-Man ya. Jadi ada penghematan senilai 100.000 US ya di tahun tersebut ya. Kemudian pengembangan yang dilakukan yaitu pengembangan atas pengiriman data supplier ya. Jadi menu supplier data interchange ini ditambahkan ya pada program man tersebut ya, di mana supplier yang berhubungan dengan divisi mechanical ya di dalam dalam pengembangan database-nya gitu ya, ini bisa mengakses data ya dan juga kualitas sistem pembayaran ya. Kemudian juga otomatisasi dan juga sistem pengadaan dikembangkan menu tersendiri gitu ya. Kemudian juga man tersebut mengembangkan yang namanya electronic data interchange ya, pertukaran data elektronik kepada pelanggan. Kemudian juga pengembangan AutoPAX, yaitu program yang berkaitan dengan informasi secara otomatisasi model pengiriman ya, dan juga model
penghantaran kepada pelanggan. Jadi itulah menu-menu yang dikembangkan ya. Sehingga gitu ya, load corporation tersebut gitu ya, itu sudah sudah terus mengembangkan, menghidupkan ya keberadaan dari legacy system tersebut ya. Sehingga load dalam hal ini terus mengembangkan berkaitan dengan Y2K challenge dan juga mengevaluasi atas sistemnya. Sehingga terus dikembangkan sehingga mereka menggunakan yang namanya SAP gitu ya, SAP. Jadi pengembangannya SAP tersebut gitu ya. Jadi SAP tersebut menunjukkan sudah dilakukan migrasi gitu ya, dan juga modifikasi yang terkait dengan keputusan ya. Kemudian juga di tahun 80 ya, sejak awal kedatangan dari microkomputer tersebut ya, secara personal komputer ini merupakan paradigma yang utama ya, paradigma yang utama yang berkaitan dengan penyajian informasi ya, seiring dengan semakin menguatnya peranan teknologi di sini ya. Nah ini. Kemudian data akuntansi gitu ya. Data akuntansi yang disimpan secara umum itu menggunakan pola yang namanya pola sekuensial. Jadi pola sekuensial dari suatu file yang terstruktur yang menggunakan yang namanya pervasive software Bitreef engine. Jadi Bitreef di sini adalah suatu pengelolaan database, gitu ya, database transaksi, gitu ya, di mana bisa menghandle ya transaksi-transaksi yang ada dan juga akses kecepatan datanya dan juga update datanya juga mumpuni, gitu ya, dan juga bisa mengelola tabel. Nah, ini di tahun 80 ya. Hal ini berkat apa ya? Hal ini berkat paket bahasa pemrograman yang namanya paket bahasa pemrograman query language ya. Jadi query language ini ciri khasnya adalah sudah mengelola database yang namanya database relasional ya. Jadi di sini perkembangan file sharing arsitektur ya, ini bisa bisa berkembang, akan tetapi masih juga terbatas. Terbatasnya di mana? Ya, terbatasnya adalah tidak bisa diakses oleh user yang banyak. Ya. Sehingga transfer data secara cepat dan juga pemrosesan data secara cepat itu juga terkendala ya. Jadi masih terbatas juga, terutama yang akses ke dalam sistem tersebut ya. Dan selanjutnya terjadinya evolusi di tahun 1985 ya, seiring dengan pengelolaan data yang menggunakan basis yang namanya floppy disk. Nah, di mana floppy disk di sini itu syarat untuk bergeraknya aplikasi akuntansi yang namanya Simply Accounting tahun 85 gitu ya. Selanjutnya Simply Accounting itu yang sangat tergantung pada floppy disk ya, baik itu format 2,5 atau juga formatnya 5, di mana di sini mengandalkan ruang hard disk ya. Ruang hard disk tertentu yang pada saat itu sangat mahal ya. Sangat mahal, di mana ada bayaran ya per megabyte-nya sebesar sekian ya. Dan sangat sedikit ya bisnis yang bisa mampu untuk itu. Maka pemrograman selanjutnya adalah pemrograman dengan paket bahasa basic, Pascal dan juga the base 2 ya. Nah, di mana di sini ditandai dengan sistem operasi yang namanya sistem operasi under DOS ya, atau disk operating system. Jadi Apple juga mengendalikan program microkomputernya menggunakan DOS ya. Jadi DOS di sini adalah sistem operasi ya sebelum lahirnya Windows ya, di mana DOS di sini bisa digantikan oleh Windows selanjutnya ya, di mana Windows itu kelebihannya adalah GUI interface ya, artinya multitasking dan juga banyak menu ya, sedangkan DOS itu menggunakan instruksi perintah mesin ya. Nah, jadi bedanya DOS itu lebih user friendly ya dibanding dengan DOS. Oke. Kemudian juga karena seiring berkembangnya
Windows tersebut, gitu ya, maka para programmer software mengembangkan selanjutnya, ya, yaitu paket pemrograman, ya, yang dalam hal ini dalam sistem akuntansi dikenal yang namanya WYSIWYG, gitu ya, atau juga what you see is what you get, gitu ya. Nah, ini saya sendiri tahun 95 pernah mengoperasikan ini, ya, yang namanya WYSIWYG. Bapak Ibu pernah kira-kira menggunakan WYSIWYG ini? Tidak, Prof. Nah, tidak ya. Nah, kalau saya pernah tahun 95, waktu itu saya kelas 1 MAN, gitu kan. Saya dari MAN 1 Medan, ya. Pada saat itu kami mendapatkan apa ya, pelatihan komputer dari UNDP, gitu ya. Nah, jadi salah satu materi yang materi yang diberikan oleh instruktur dari Belanda itu adalah WYSIWYG. Nah, jadi selain dari WYSIWYG itu ada yang namanya the best, ya, the best 3 tapi udah ya. Kemudian juga adanya QWriter. Nah, itu menu-menu yang diberikan dulu ya sebelum lahirnya under window Microsoft, gitu ya, atau juga Microsoft Excel belum ada waktu itu. Nah, saya pernah juga mengoperasikan WYSIWYG tersebut, ya. Jadi memang semua instruksinya itu adalah instruksi dengan mesin, ya. Jadi ada kode, ya, ada instruksi khusus yang bisa memanggil, bisa menjalankan pemrograman tersebut, ya. Nah, jadi itu dianggap ya apa ya, tidak GUI, gitu ya. Tidak user interface, ya, tidak berorientasi pada keinginan menu, tetapi berdasarkan pada instruksi mesin, gitu kan. Jadi bukan GUI, ya. Nah, itulah yang namanya WYSIWYG tadi, gitu ya. Nah, itulah yang namanya WYSIWYG tadi, ya. Ya, jadi fitur-fiturnya itu apa ya, melakukan duplikasi, gitu ya. Artinya fungsi adalah paper dokumen juga, ya. Artinya bisa kita mengetik, ya. Artinya kalau di WYSIWYG itu sekarang Microsoft Excel, gitu ya. Jadi WYSIWYG itu Microsoft Excel dulu, ya. Dan suatu hal yang penting, ya, bahwasanya pengendalian internal yang dalam hal ini berbasis layar, ya, dan jadi meminimalkan yang namanya kesalahan input. Karena WYSIWYG itu mengandalkan input, ya, sedangkan GUI itu berdasarkan pada screen, ya, atau juga menu yang ada, ya, sehingga dengan model window, gitu ya, itu lebih puas, ya, lebih puas atas penyajian data, lebih puas atas analisa data, dan juga lebih fungsional, ya, untuk presentasi. Nah, sehingga window itu bertahan terus sampai sekarang. Nah, itu ya. Dan secara dinamis, gitu ya, secara dinamis bahwasanya window tersebut, ya, sangat interoperability, ya, artinya bisa dioperasikan pada software yang berbeda, ya, dan juga fitur-fiturnya banyak yang baru dan juga terstandarisasi. Nah, itulah sekarang kenapa Microsoft itu terus berkembang, ya, dan juga diterima, ya, karena itu tadi mereka unggulnya pada guest user interface ini, ya. Jadi keinginan user itu memang sesuai, ya, terpenuhi, ya, sehingga window itu Microsoft itu terus digunakan orang, ya, sehingga pada saat ini walaupun udah banyak alternatif, diantaranya alternatif apa ya, open source, ya, tapi open source pun juga nggak populer sekali, gitu ya. Nah, contohnya WYSIWYG itulah yang berbasis Underdos. Nah, ini udah banyak ditinggalkan orang, ya. Nah, itulah sekedar perkembangannya, ya, Bapak Ibu. Dan juga berkembangnya di BMS, ya, server. Jadi pengelolaan data server berbasis di BMS dengan menggunakan paket bahasa yang namanya paket bahasa SQL, ya. Baik. Nah, itulah sekilas, ya, perkembangannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana model layer, ya, client server tersebut, ya. Jadi bicara arsitektur client server, ya, itu kedudukannya bisa presentation layer, ya, bisa application layer, dan juga database layer, ya. Jadi model presentation layer itu hanya bisa mendownload data, mengupload data, menampilkan data, dan juga memproses.
Sedangkan application layer itu bisa berupa memproses data secara logis, ya, kemudian juga bisa memvalidasi data dan juga bisa melakukan pertukaran data. Nah, sedangkan database layer berkembang lagi memanage data, ya, kemudian menyimpan data dalam bentuk tabel, ya, kemudian juga aspek keamanan, ya, aspek integritas dan juga aspek administrasi lebih lengkap. Nah, jadi ini pola database layer dianggap lebih apa ya, lebih bagus dibanding dengan presentation layer dan juga application layer. Baik. Kemudian kita lihat konfigurasi client server, arsitektur client server tersebut, ya, di mana pola two-tier, ya, three-tier dan juga n-tier, ya, di mana unggulnya adalah n-tier ini, gitu ya. Kenapa? Ya karena dalam hal ini banyak sub-layer, ya, sehingga tak terhingga ini n, gitu kan. Application sub-layernya tak terhingga. Artinya apa? Yang mengakses database siapa aja boleh, gitu kan. Siapa saja bisa, tapi ada password, kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat di sini bagaimana evolusi browser itu sendiri dan hubungannya dengan client server. Di bahwasanya tadi client server itu di tahun 95 itu kan apa ya, berkembang, ya. Perkembangan client server kan tahun 95. Nah, di mana bedanya antara browser server dengan client server ditandai, ya, bahwasanya browser server menggunakan web server, sedangkan client server tidak, kan gitu ya. Nah, kita lihat sini client 1, client 2, client 3, gitu ya. Ini langsung berhubungan dengan application database. Langsung digerakkan oleh yang namanya orang database administrator. Nah, sedangkan web server di situ ya harus masuk dulu kepada web server dengan operatornya web administrator. Jadi bukan hanya database administrator, ya, tetapi web administrator. Jadi beda pengelola, ya. Nah, ini perbedaan antara client server dengan browser server. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangan internet, ya. Nah, jadi cirinya web server itu dikenali disebut dengan international networking atau disebut dengan internet atau juga disebut dengan triple W. Nah, jadi fungsi-fungsi di sini adalah fungsi pengembangan akuntansi, ya, yang mengakomodir lahirnya evolusi e-commerce, ya, di mana e-commerce merupakan subsistem dari e-business. Seterusnya itu berkembang, gitu ya. Baik, berikutnya kita melihat, ya bagaimana hubungan antara port number, ya, dengan internet related service, ya. Jadi ditandai dari bagian-bagian tersebut itu dari suatu server, gitu ya. Itu ada yang mengelola triple W, kemudian juga email, ya, kemudian daytime dan juga echo. Nah, berikutnya adalah di sini adalah SAP tadi, ya. Jadi SAP di sini kalau di dalam Load Corporation tadi inilah yang paling diunggulkan, ya. Sebelumnya mereka menggunakan yang namanya legacy system tadi, gitu kan. Jadi SAP yang menandai beberapa modul-modul, menyatukan beberapa modul-modul yang ada. Itulah disebut dengan ERP, gitu ya. Jadi implementasinya berupa, ya, kemampuannya adalah kemampuan di mana browser access, ya, dan juga sub GUI clients itu berhubungan pada server SAP, ya, dan server SAP tersebut mengelola beberapa master data, ya, dan juga metadata. Jadi ini merupakan yang namanya SAP, ya, sehingga bisa dioperasikan pada regional atau juga pada wilayah tertentu yang cakupannya lebih luas, ya, di mana banyak cabang, banyak anak cabang atau anak perusahaan dan sebagainya, ya, dengan model arsitektur didukung oleh yang namanya client server berikut ini, ya. Dan berikutnya, ya, topologi dari kemudian kita lihat
pemasoknya ya, dari sisi pemasok aplikasi akuntansi. Nah, jadi dari sisi pemasok ya vendornya ya meliputi kategorinya adalah kategori large multinasional ya, kemudian large ya, kemudian skalanya medium large sampai pada small medium business, dan juga skala small business dan juga home small office ya. Jadi kategori large multinasional itulah yang namanya SAP R3 ya, kemudian juga Oracle ya, kemudian juga Lawson Software. Nah, ini dikenal sebagai vendor yang lebih luas ya, yang besar ya. Artinya untuk kategori perusahaan besar ya. Banyak BUMN yang memang menggunakan ini ya. Untuk skala medium large ya, medium large meliputi Gridplane ya, Excel Macola ya, kemudian juga Sage Software dan juga Transfer Open System. Nah, untuk kategori small business ya dan home small office meliputi Big Easy Accounting ya, kemudian Mayop Accounting, ini Mayop dari Australia ya, My Your Own Business Australia, kemudian juga Peachtree Accounting dari Amerika, Quicken, ya, pernah dengar kan Quicken, QuickBook. Nah, ini saya nggak tahu nih, tapi saya lihat ya masih ditawarkan juga ya. Ya, jadi untuk kategori small medium ya, untuk skala UMKM ya, Quicken ya, Peachtree, Mayop ya, Zahir ya, atau juga apa ya, Accurate kan gitu ya. Itu adalah kategori small business dan home small office ya. Jadi dengan kategori tersebut ya menunjukkan ya mana kategori low, kategori mid ya, kategori high end accounting. Nah, jadi menurut penulis dikelompokkannya berdasarkan pengelompokan itu ya. Jadi website yang tersedia di sini ya itu menyajikan klasifikasinya ya itu vertical accounting di mana sebagai suatu solusi ya untuk industri tertentu ya. Nah, itulah ya. Jadi di level kompetisi antar segmennya tersebut ya, dari sisi vendor ya, ya Microsoft punya banyak ya, ya punya banyak yang beroperasi dari skala large ya sampai dengan home atau juga small office ya. Jadi mulai dari Gridplane ya Enterprise, Dynamic, Navision, Solomon, Small ya, Business Manager. Nah, ini boleh aja ya diinstal ya. Saya juga belum tahu juga ini berapa harganya ya. Nah, tetapi kalau boleh dikatakan Microsoft bermain di segmen ya large, ya medium sampai pada home small office ya. Sedangkan SAP itu berada pada segmen large and large ya. Sedangkan SAP juga bisa berada pada level medium sampai pada small medium business ya. Sedangkan Oracle itu berada pada segmen small business dan small business ya. Dan untuk Intuit Incorporation itu beroperasi pada small medium business sampai pada home small office. Nah, ini berdasarkan pada segmen-segmen aplikasi akuntansi itu beroperasi ya. Tentu saja ini adalah hasil dari programmer luar negeri ya semuanya. Kalau programmer Indonesia ada kan gitu ya, cuman kan tidak dibahas di e-book ini. Nah, ini ya bagaimana deskripsi dari Microsoft Gridplane ya, dikembangkan oleh Microsoft ya. Kemudian Sage Software ya dikembangkan oleh bestsoftware.com gitu ya. Macola yang dikembangkan oleh extractamerica.com gitu ya. Nah, itu kondisinya pada saat ini ya. Dan bisnis software ya atau juga accounting software secara terstruktur ya, ini terdiri dari beberapa modul utama gitu ya. Modul utama adalah modul apa ya yang namanya mendukung fungsi bisnis meliputi ya treasury function ya, mendukung fungsi kebendaharaan. Kemudian juga mendukung fungsi produksi dan perencanaan.
Nah, kemudian juga mendukung fungsi manajemen data ya atau juga warehouse management. Ya, kemudian juga mendukung fungsi project management ya. Kemudian juga mendukung fungsi human resource, supply chain management ya. Kemudian supplier relationship management dan juga customer relationship management. Nah, untuk accounting modul gitu ya, itu terdiri dari beberapa subproses atau subsistem gitu ya. Terdiri dari sales order entry, ya account receivable, ya purchasing, inventory management, ya account payable, ya kan. Kemudian juga job costing, fixed asset, payroll, ya general ledger dan juga enterprises reporting. Nah, sedangkan menu customization yang meliputi adalah menu bisa memodifikasi, mengimport data, dan juga mengkustomisasi tampilan dan juga mengkustomisasi laporan ya. Sedangkan modul e-commerce meliputi adalah dukungan berbasis web ya, baik itu berbasis web fungsi akuntansi maupun juga fungsi kebendaharaan. Nah itu ya. Jadi dengan kata lain inilah yang disebut dengan enterprise resource plan ya. Jadi boleh disimpulkan lah ya dari materi ini, summary-nya adalah ya bahwasanya ini adalah akuntansi merupakan suatu area fungsi yang pertama ya yang melakukan otomatisasi yang dalam hal ini berdampak terhadap pengembangan teknologi informasi ya. Jadi aplikasi akuntansi hadir ya untuk mendukung dalam beberapa dekade tersebut ya untuk mendukung peranan dari sistem informasi bisnis ya. Dan aplikasi akuntansi yang berbasis teknologi mainframe ini lebih sering ditawarkan ya pada skop legacy system ya. Dan aplikasi akuntansi yang berbasis pada pengembangan PC dan juga client server dan juga browser server ya. Jadi sering client server, browser dan juga PC ya. Dan aplikasi akuntansi pada saat ini berbasis pada user interface atau GUI base ya, dan juga bersifat user friendly, kemudian mudah diakses pada satu tempat pada satu titik. Dan juga peranan dari database management system berperan ya terhadap sistem tersebut ya, dan juga secara fleksibel dan juga mendukung dari fungsi akuntansi yang ada ya. Jadi ERP system itulah ya yang menyatukan ya modul akuntansi dan juga modul keuangan. Nah, jadi modul akuntansi berinteraksi ya, dengan beberapa modul dan juga hubungannya dengan organisasi. Dan juga ke depannya software akuntansi tersebut ya meningkat ya powerful-nya atau juga kapabilitasnya untuk mendukung kolaborasi yang ada di dalam organisasi. Dan trennya adalah tren terintegrasi ya di antara berbagai fungsi yang berbeda tetapi di dalam satu paket aplikasi yang ada ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya fungsi-fungsi akuntansi yang ada itu diproses secara bersamaan ya dan juga turut mengubah dengan yang lainnya. Lantas juga software akuntansi tersebut ya digerakkan ya oleh database yang sama ya yang disebut dengan RDBMS ya dan memiliki beberapa keuntungan ya seiring dengan menggunakan lingkungan client server tersebut dan juga berdampak secara menyeluruh terhadap pengembangan e-commerce ya. Jadi e-commerce di sini juga berkembang seiring dengan berkembangnya fungsi keuangan dan fungsi akuntansi tadi ya. Dan aliran kerja akuntansi dan juga prosesnya dalam proses siklus tersebut itu juga bisa berubah ya seiring dengan banyaknya fitur-fitur yang sudah ada tersebut. Nah itulah pada pertemuan malam ini ya literaturnya ini. Nah inilah literaturnya dari Carlton banyak ya, dari Carlton dari Journal of Accountancy ya, dari jurnal nih apanya ya. Nah literaturnya banyak digunakan oleh penulis ya, cukup bagus memang pembahasannya. Baik, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan Pak Ibu.
Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira boleh di print ya kehadiran kita malam ini dan nanti sampaikan pada Pak Ari ya, Pak Adi Ya Pak. Putra ya. Mohon izin Pak Prof. Oh ya, silakan Pak. Terkait dengan tugas Pak Prof yang publikasi jurnal. Jadi Oh kan ya, berketepatan untuk yang UTS kemarin kami sudah ditugaskan untuk publikasi jurnal SLR di Pak Dr. Sambas Pak Prof. oh ya. Kira-kira bagaimana Pak Prof untuk Kalau publikasi jurnalnya boleh kami sesuaikan ya nanti agar bisa publikasi jurnal itu Pak Prof? ya